Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, peluang Anies Baswedan untuk kembali maju sebagai kandidat Gubernur Jakarta terbuka lebar. Karena saat ini sedang uji materi undang-undang terkait dengan pilkada. Jika ini digolkan, tidak menutup kemungkinan Anies akan maju jadi calon Gubernur Jakarta. Izin yang mulia, kami selaku kuasa hukum atau penasihat hukum di sini diberikan kuasa oleh 3 warga DKI Jakarta. Dari yang sudah dibacakan, mereka sebagai warga DKI Jakarta merasa hak politiknya tidak tersalurkan atau tidak teraspirasikan melalui partai politik dalam mengusung calon pemimpin di daerah mereka. Dalam hal ini mereka semua adalah berKTP DKI Jakarta, dan mereka memberikan kami selaku kuasa hukum bukti bahwasanya dalam beberapa hasil survei itu aspirasi masyarakat berdasarkan nilai survei 2 terbesar itu tidak tersalurkan atau tidak teraspirasikan melalui partai politik yang diusung dan bisa mendaftarkan sebagai calon pemimpin di DKI Jakarta yang mulia. Itu kedudukan legal standing dari para pemohon. Adapun mengenai sebelum masuk ke dalam pokok permohonan, kami memohon dalam permohonan kami ini ada provisi. Yang pertama itu adalah untuk memastikan pelaksanaan pemilu kepala daerah tahun 2024 tetap menjamin hak konstitusional para pemohon dapat segera dipenuhi. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tidak terlebih dahulu mencetak surat suara sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terkait permohonan ini. Yang kedua, bahwa oleh karena permohonan ini telah sangat jelas dan terang benderang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak para pemohon dan seluruh warga negara yang hak pilihnya tercederai, dan demi untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, maka mohon Mahkamah Konstitusi untuk segera menjadwalkan persidangan ini dan memutuskan perkara ini sebelum dilakukannya pemilihan Pilkada 2024 secara serentak. Langsung kami masuk pokok permohonan yang mulia. Silakan. Baik, dalam pokok permohonan ini yang kami mohonkan adalah pengujian konstitusionalitas pasal 54C ayat 2 dan pasal 54D ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Pilkada yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 54C ayat 2, pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 kolom yang terdiri atas 1 kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 kolom kosong yang tidak bergambar. 54D ayat 1, 2, dan 3 berbunyi sebagai berikut. Dianggap dibacakan ya? Dianggap dibacakan. Terus? Bahwa isu yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan ini, yang pertama, mengapa surat suara kolom kosong yang tidak bergambar atau yang dikenal publik dengan nama kotak kosong hanya harus tercantum pada daerah yang hanya 1 pasangan calon dan tidak diharuskan terhadap daerah yang lebih dari 1 pasangan calon sebagaimana ketentuan pasal 54C ayat 2. Yang kedua, bagaimana dan kapan pemilihan ulang dilaksanakan apabila pasangan calon kalah terhadap kotak kosong sebagaimana ketentuan pasal 54D ayat 1, 2, dan 3 dalam Undang-Undang Pilkada. Yang ketiga, bahwa menurut pendapat pemohon, ketentuan pasal 54C Undang-Undang Pilkada tidak memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, karena setiap warga negara yang mempunyai hak untuk memilih sebagaimana dijamin konstitusi tidak mempunyai kedaulatan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya sesuai hati nurani apabila pemilih tidak mempunyai pilihan terhadap pasangan calon yang lebih dari 1. Para pemohon merupakan warga DKI Jakarta yang disuguhkan 3 pasangan calon yang tidak merepresentasikan aspirasi sebagai warga DKI Jakarta. Oke, lanjut. Dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itulah prinsipal kami mengajukan permohonan judicial review terhadap undang-undang ini. Silakan, lanjut. Salah satu esensi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah dalam rangka penghormatan atas kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. Jaminan atas penghormatan kedaulatan rakyat juga dipertegas dalam konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tidak usah dibacakan semuanya. Poin 4 selesai. Poin 5. Bahwa salah satu wujud diakuinya kedaulatan adalah adanya jaminan hak untuk dipilih dan memilih dalam setiap kontestasi politik.
Hak untuk dipilih diwujudkan dalam bentuk pemberian kesempatan yang sama, adil dan setara kepada setiap orang yang dicalonkan untuk menjadi kandidat melalui mekanisme dan memastikan keadilan dan kesetaraan kesempatan. Sementara untuk memilih tercermin dalam bentuk pemberian ruang yang luas kepada setiap orang untuk memutuskan pilihan sesuai dengan aspirasinya. Kami lanjut yang mulia di poin 7 bahwa pokok permohonan itu dasar apanya, dasar pengujiannya. Ya. Terus poin 7, poin 8 tidak usah ya. Baik yang mulia. Terus bahwa salah satu upaya untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak para pemohon adalah melalui pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara demokratis dengan memberikan pilihan yang luas dan sebebas-bebasnya bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Pertanyaannya, bagaimana jika di antara pasangan calon yang ada tidak satupun pasangan calon yang sesuai dengan aspirasi para pemohon? Oke, silakan. 11. Bahwa dalam perspektif ilmu politik, menurut Joseph Sumter, nilai dari demokrasi adalah masyarakat yang memiliki kesempatan untuk menerima ataupun menolak orang yang akan memimpin mereka. Pernyataan ini mengandung pesan penting sebagai berikut. Yang pertama. Nggak usah, 1, 2, 3, 4 yang nggak dibacakan. Terus, poin 12. Oke, bahwa selanjutnya ketika pasangan calon yang diajukan dalam sebuah kontestasi pemilihan umum tidak sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat, maka hukuman dalam tanda petik masyarakat dilakukan melalui tidak menggunakan hak pilihnya atau yang sengaja mencoblos seluruh pasangan atau dengan sengaja merusak surat suara. Kondisi yang demikian menghasilkan suara golongan putih atau golput yang cukup besar. Menurut Arief Budiman, kelompok golput sejak pemilu 1971 ini muncul karena merasa aspirasi politik mereka tidak terwakili oleh wadah politik. Berdasarkan data, Pilkada di DKI 2012 hanya mencatat angka partisipasi sebesar 63,7% dan golputnya 36,3%. Selanjutnya pada 2017 mencatat angka 22,9%. Angka golput yang tinggi merupakan salah satu indikasi penting yang menentukan bahwa seluruh aspirasi masyarakat tidak terakomodir dalam surat suara yang ada. Bahwa menurut para pemohon, tingginya angka golput bukan semata-mata karena persoalan teknis administratif yang memaksa pemilih tidak mendapat menggunakan hak pilihnya. Lebih dari itu, golput justru disebabkan oleh karena tidak tersalurkannya aspirasi sebagian masyarakat tatkala calon-calon yang diusulkan oleh partai politik pengusung itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut. Bahwa dalam pertimbangan di poin 16 kami sampaikan yang mulia, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada putusan nomor 5 PUU strip 5 Romawi garing 2007 telah memberikan ruang mekanisme lain dalam penentuan calon kepala daerah yakni oleh selain partai politik, yaitu adanya calon independen. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 tentang 2002 tentang partai politik dinyatakan dalam konsideran menimbang huruf D yang berbunyi bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, sehingga adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain di luar parpol untuk penyelenggaraan demokrasi, yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan. Kutipan putusan nggak usah dibacakan. Siap yang mulia. Bahwa berdasarkan putusan akuo bagi pasangan calon perseorangan untuk maju pada calon kepala daerah, namun bagi para pemohon diakomodirnya pasangan calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah belum cukup memberikan harapan bagi terpenuhinya aspirasi masyarakat. Hal ini terbukti dari tidak banyaknya pasangan calon perseorangan yang terpilih menjadi pemenang pertarungan. Bahkan dalam beberapa pelaksanaan pilkada, suara golput lebih tinggi dibandingkan dengan perolehan suara. Selanjutnya yang mulia, bahwa pilihan kebijakan untuk mengikut sertakan kota kosong dalam pelaksanaan pemilihan umum bukan hal baru dan satu-satunya di dunia. Beberapa negara seperti India, Kolombia, Prancis, Kanada mengakomodir keberadaan kota kosong sebagai sarana menyampaikan aspirasi masyarakat dalam pemilu yang tidak setuju dengan kandidat yang ada. Beberapa negara yang telah menerapkan hal tersebut antara lain India yang memiliki kota kosong dengan konsep nama none of the above, Kolombia yang menggunakan istilah vote en blanco, Prancis yang menggunakan istilah vote blank, Kanada yang memfasilitasi warganya untuk memiliki kolom I don't support anyone. Oke, poin 20, 21, 22, 23 dianggap dibacakan untuk penjelasan itu. Siap. 24. Bahwa berdasarkan uraian di atas, pemberian kesempatan kepada masyarakat pemilih inkasu para pemohon untuk memberikan suara pada kolom kota kosong merupakan pelaksanaan dari jaminan hak untuk memilih sekaligus jaminan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28C ayat 2. Bahwa oleh karena itu ketentuan pasal 54C ayat 2
Undang-Undang Pilkada terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka ketentuan pasal 54D ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Pilkada secara mutatis mutandis harus pula dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya di poin 26 bahwa ketentuan pasal 54D ayat 3 Undang-Undang Pilkada telah melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan telah mencederai hak-hak pilih untuk secara bebas dan demokratis memilih calon pemimpinnya. Oleh karena perasa pemilihan berikutnya tidak memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga muncul opini publik apabila kota kosong menang selama 5 tahun ke depan akan dipimpin oleh PJ Gubernur, PJ Bupati, dan PJ Wali Kota. Hal mana jelas ini mengelabui pikiran publik akan trauma dipimpin pejabat yang sangat lama, sehingga untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan menjamin prinsip kedaulatan rakyat, apabila kota kosong yang menang harus segera dilaksanakan pemilihan ulang dengan membuka pendaftaran ulang, baik calon yang diusung oleh partai politik maupun calon perseorangan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa agar kehidupan demokrasi lebih sehat dan kompetisi lebih terbuka dan legitimasi kepala daerah lebih kuat, maka sangat mendesak untuk ada pilihan alternatif kolom kosong atau kotak kosong, baik dalam pemilihan yang satu pasangan calon maupun dalam pemilihan yang lebih dari satu pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian di atas, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal 54C ayat 2 Undang-Undang Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang menambahkan satu kolom kosong tidak bergambar. Berdasarkan di atas pula, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan pasal 54D ayat 1 Undang-Undang Pilkada bertentangan bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pemilihan lebih dari satu pasangan calon, penetapan calon terpilih apabila memperoleh suara tertinggi termasuk harus mengalahkan kotak kosong. Berdasarkan uraian di atas pula, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan pasal 54D ayat 3 Undang-Undang Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan apabila pemilihan lebih dari satu pasangan calon dan kolom kosong atau kotak kosong menang. Demikian juga berdasarkan uraian di atas cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan ketentuan pasal 54D ayat 2 Undang-Undang Pilkada bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki ketentuan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan pelaksanaan pemilihan ulang harus segera dilaksanakan dengan membuka pendaftaran ulang baik calon yang diusung partai politik maupun calon perseorangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petitum dalam provisi untuk memastikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024 tetap menjamin hak konstitusional para pemohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk tidak mencetak surat suara sampai dengan dijatuhkannya putusan akhir Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini. Nah, saya, kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak sekalian, belum mau memutuskan mana pilihan di antara dua ini, golput atau gercos. Karena sangat bergantung, sangat bergantung yang digantung ya. Jadi sangat bergantung dengan judicial review yang diajukan oleh beberapa teman. Yang saya tahu adalah Wakil Kamal, dia mengajukan judicial review yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar disediakan kotak kosong. Sebenarnya bukan disediakan kotak kosong, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Ya, disediakan kolom kosong dalam surat suara. Kalau permohonan itu dikabulkan dan kita kemudian mau memenangkan kotak kosong, maka kemudian kita nggak bicara gercos lagi. Kita nggak bicara gerakan coblos semua, karena kalau gercos itu suaranya tidak sah. Tetapi kalau kita mau memenangkan kotak kosong, kita coblos yang tidak ada gambarnya. Nah, pertanyaannya adalah saya tidak bisa memutuskan apakah ini bakal dikabulkan atau tidak. Apalagi saya bilang sama teman saya yang mengajukan permohonan itu, tolong dikasih alternatif. Tidak hanya kolom kosong, tetapi juga tingkat partisipasi.
Jadi yang mana yang dikabulkan MK? Maunya kita, maunya kan nggak apa-apa kan? Seandainya kotak kosong itu menang, maka permohonannya pilkada diulang. Maksudnya saya bicara tentang kalau dikabulkan MK ya, bukan sekarang. Jadi kalau kotak kosong menang, pilkada diulang. Diulang dari mana? Bukan dari pencoblosan tapi dari pendaftaran. Sebagaimana menangnya kotak kosong di calon yang cuma satu saja, calon tunggal dan lawan, istilahnya bukan lawan kotak kosong sebenarnya, lawan kolom kosong, ya. Jadi kalau memang itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi, maka pilihannya adalah kita tidak gercos, gerakan coblos semua, tapi gerakan coblos kolom kosong, gersong, gercong, ya, gerakan gosong, gerakan coblos kolom kosong, disingkat gosong, ya. Tetapi kalau seandainya yang dikabulkan MK adalah tingkat partisipasi, MK tidak mengabulkan yang namanya kolom kosong, tapi tingkat partisipasi. Kalau tingkat partisipasi di bawah 50%, maka pilkada diulang. Maka tentu kita tidak akan datang ke TPS, kalaupun datang ke TPS kita cuma jadi pengawas, tapi tidak absen. Kalau seandainya kita ingin tingkat partisipasinya rendah di bawah 50%. Jadi kawan-kawan semua, itu yang bisa saya share karena tidak mungkin saya nge-share memilih satu saja sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jangan lupa, yang namanya November 27 masih lama, ya kan? Masih Oktober, November, masih 2 bulan lebih, hampir 2,5 bulan. Dan kita tidak tahu apakah kemudian akan ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan itu atau tidak. Oke, itu satu bagian. Jadi terakhir, Anda baca pantun aja ya kan? Nah, tapi agak lupa tadi, makan di restoran Sang Tiga Rase. Cakep. Same si bocah yang rada soleh. Aneh kesini nggak bisa makse. Cakep di mana dong? Golput oke, gercos pun boleh. Dalam kasus Jokowi sekarang ini ya, mencegah Anies itu saya kira bisa kita sebut sebagai kepentingan jangka pendek ya. Tapi dalam jangka panjang saya pikir sekarang Jokowi itu tidak hanya akan berhenti untuk mengambil alih partai-partai lain dengan berhasil mengambil alih Golkar ini ya. Pasti akan ada target partai lain yang ditundukkan, sama seperti halnya ketika Jokowi masih menjadi presiden seperti sekarang ini. Kita balik pada dalil utama Jokowi itu ingin menguasai politik, artinya ingin menguasai partai politik. Karena hanya partai politik yang dikuasai oleh Jokowi yang memberi dia rasa aman. Tentu Pak Jokowi tidak merasa aman sekedar ada Gibran di kabinet, bahkan dalam posisi kunci sebagai wakil presiden. Ini masalahnya adalah kemampuan Jokowi untuk bermanuver terbatas karena dia tidak punya partai. Dari awal itu aja masalahnya. Nah karena itu semua partai ingin diambil alih oleh Jokowi. Golkar udah dapat, iya, tapi Golkar satu waktu juga bisa melakukan rebranding dengan meninggalkan brand utamanya yaitu Jokowi misalnya kan. Jadi tetap rakyat Jakarta memang merasakan cukup kecewa berat akibat dari tidak dicalonkannya Anies Baswedan sebagai kandidat gubernur Jakarta. Partai-partai politik memang bergabung dalam koalisi yang sangat gemuk mendukung Pak Ridwan Kamil dan juga Pak Suswono. Sementara itu PDI mengusung calonnya sendiri, Pak Pramono Anung bersama Rano Karno. Satu lagi karena calon independen. Ini menarik ke belakang karena proses di dalam dinamika itu sendiri cukup mengejutkan masyarakat Jakarta. Soal survei, Anies memiliki tingkat elektabilitas paling tinggi dan juga memang dilihat dari rekam jejaknya cukup memuaskan masyarakat Jakarta. Untuk itulah gugatan di MK saat ini bagaimana agar pilkada itu di dalam kertas suara ada satu kolom kosong. Jika itu dipilih mayoritas masyarakat, artinya kandidat-kandidat lain ini gugur dan dinyatakan pemenangnya adalah yang mencoblos kotak surat kosong, yang mencoblos kotak suara, yang pemenangnya adalah yang mencoblos banyak surat suara yang kosong itu, dan ini dinyatakan pilkada akan diulangi lagi. Nah, disinilah peluang Anies Baswedan saya rasa untuk diusung kembali. Apakah parpol nanti seperti PKS, PKB akan mengusung jika memang ini digolkan, jika nantinya di pilkada di Jakarta suara yang kosong itu yang pemenangnya.